sadar, stop narkoba, hidup sehat lebih baik, kata bapak dan beliau pastinya. Dan lanjut untuk terbaik pertama kita di sini dari Tiga Kurnia Daikin Racing Team, Yosep Kurniawan Subagio, Champion MRS 2025 Sport 150cc. Luar biasa, dan yang menyerahkan kembali lagi saya undang dengan hormat. Yang pertama yaitu adalah Bapak Frans Tanujaya untuk bisa menyerahkan terbaik ketiga selaku dari Deputi Olahraga Motor Ikatan Motor Indonesia Pusat dan juga steward yang bertugas untuk Mandalika Racing Series. Yes, we are back on the business untuk Super Pole Race National Sport 150cc. 4 lap akan kita jalankan, dan di mana result dari hari kemarin sangat-sangat luar biasa. Di hari Sabtu ada nama Fahmi Basam yang menjadi top leading dari favorit para penonton yang stay bersama dengan live streaming Mandalika Racing Series. Terima kasih banyak, dan mungkin ada yang mendukung, silahkan gunakan hashtag dan juga nomor start mereka berapa, nantinya akan terdetek dengan sistem kita untuk bisa melihat seberapa banyak persenkah yang mendukung rider-rider terbaik tanah air Indonesia untuk National Sport 150cc. This is Super Pole Race. Jadi lapnya akan kita berikan 4 lap saja, dan nantinya Super Pole Race akan menentukan juga untuk update dari race kedua, baik dari grid 1 sampai grid yang ke-9 kita akan mendapatkan ataupun menerapkan hasil tersebut untuk di race kedua nantinya. Jadi posisi pertama sampai 9 akan update untuk race kedua kita, dan 10 sampai belakang akan tetap sama dari sesi qualifying di Sabtu kemarin. Masih bersama saya di sini Alexander Sitompul, dan juga rekan saya Daniel, dan juga rekan saya Ricky Sitompul untuk bersiap bertugas. Dan sejauh ini hampir memasuki jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Track temperatur dari Pertamina Mandalika International Circuit sudah berada di angka 58.1 derajat Celcius. Jadi pastinya ini sangat-sangat panas, di mana bukan hanya persaingan saja yang panas, melainkan juga dari temperatur track kita ataupun aspal dari sirkuit kita di sini. Dan pastinya teman-teman semuanya bertanya, berapakah jumlah poin yang akan mereka dapatkan? Apakah hanya mendapatkan hadiah? No, tidak. Mereka mendapatkan setengah lap, ataupun lebih tepatnya setengah dari poin penuh dari keseluruhan race yang mereka jalankan nantinya. Kita akan menunggu sesaat lagi, sesi warm up akan berjalan, di mana seluruh riders total ada 21 ataupun 22 riders kurang lebih
yang akan melakukan jalannya start. Dan let's go, warm up terlebih dahulu. Yap, ada nama-nama besar seperti Fahmi Basam, Aldias Aksal, dan juga Wahyu Aji Trilaksana, sang Gatot Kaca kita dengan nomor 60 ya. Sepertinya mungkin ada beberapa yang tidak akan ikut ataupun tidak hadir. Dimana Sui Trolisi saya tidak melihat waktunya terdetek di sini, dan juga Wahyu Aji Trilaksana ya terlihat dari gridnya. Namun kita menunggu saja pada saat jalannya balapan. Fahmi Basam semakin naik dari pendukung-pendukungnya di sana, dimana kita bisa melihat bersama-sama dari Fahmi Basam sendiri yang kemarin pada National Sport 150cc tidak mendapatkan podiumnya, dan di urutannya dia berhasil finish di urutan kelima saja bersama dengan timnya Yamaha Yamalup Eleven HP969 RCB Yuma Proliner NHK Triple S NGK RBT 34 Navarro Racing Team. Dan lanjut kita ada Aldias Aksal Ismaya, lokal rider dari NTB, pastinya dengan timnya Yamaha Yamalup ZR Eleven HP969 MCR RBT 34 Strokes 55. Juga ada 23 hadir di sana teman-teman semuanya, untuk bisa memberikan perlawanan dan terus memberikan hiburan yang sangat-sangat menarik, yaitu adalah Gupita Kresna Wardana, our legend juga, pembalap senior juga yang cukup sering naik ke atas podium di lap-lap terakhir untuk event dari Asia Road Race Championship beberapa tahun yang lalu. Gupita Kresna namanya begitu harum di kancah Asia. Dan ada M. Haikal Ramadan yang tadi mungkin sempat terjatuh pada saat di race 250cc, dan menunggu di sini National Sport 150cc sesi warm up akan segera kita mainkan sesaat lagi di 4 lap yang tersisa. Jadi pastinya mereka akan tampil ngotot, tampil habis-habisan di lap-lap awal sampai checker flag dikibarkan. They are back on the grid position dari all riders. Mereka bersiap di grid posisinya masing-masing, di mana Fahmi Basam, Aldias Aksal Ismaya, Wahyu Aji Trilaksana akan melakukan startnya sesaat lagi. Grid posisi sudah menanti mereka dari kehadiran mereka semuanya. Total 20 riders lebih. Mereka akan segera memulai jalannya balapan untuk Super Pole Race 4 laps. Just 4 laps untuk Super Pole Race. Bendera merah sudah ditarik. And this is Super Pole Race National Sport 150cc. Persiapan dan watch the light. Lampu start dihidupkan. The light is on and the light is off. Let's go. Kita bisa melihat bersama-sama Fahmi Basam melakukan startnya dengan kurang baiknya di sana, hadirin sekalian. Terlihat ada Aldias Aksal Ismaya, si merah merona dengan nomor 69-nya langsung diapit dengan Fahmi Basam yang berada di urutan pertama. Mulai menyusul, yap, ada Irfan Ardiansyah yang sudah menempati di posisi keempatnya. Jagoan dari Honda Andi Farid Istihar dan juga Abdul Gofar membayang-bayangi dengan livery merah, putih dan birunya di sana, hadirin sekalian. Para pemirsa, Argia Farel Ramadan, pebalap dari Sumatera Barat, Padang di sana yang terlihat begitu berambisius untuk bisa mendapatkan podiumnya di putaran terakhir Grand Finale Pertamina Mandalika Racing Series. This is season 2025 yang baru saja berulang tahun di 3 hari yang lalu. Argia Farel ingin membawa pulang poin penuh dengan luar biasa. Ada Wawan Welo juga yang patut diperhitungkan di 4 lap saja. Kurang lebih calculate by time, kita bisa menyelesaikan kurang lebih di 6 menit sampai 7 menit ke depan, dan saling side by side antara Aldias dan juga Fahmi Basam. Kita akan tunggu seberapa jauh perjalanan mereka, dan pastinya mereka menghindari kontak demi kontak, elbow to elbow, knee to knee, dan juga dari wing to wing. Dan terlihat, dan inilah dia bahwa Fahmi Basam mulai galak dari lap pertama, dan juga ada Aldias Aksal mulai membuat grup sendiri berada di barisan terdepan, dan oke, sudah berada di tikungan yang kedua. Oh, nampaknya asap putih keluar dari Irfan Ardiansyah dengan nomor 16. Kita menghindari apakah ada cacaran-cacaran oli yang pastinya tidak kita hendaki di sini ataupun kita tidak inginkan. Nampaknya trouble issue dari engine untuk Irfan Ardiansyah di sana, teman-teman semuanya, bahwa dia terkena. Oh, betul sekali.
Benar-benar trouble. Terlihat ban belakangnya begitu mengkilat ataupun shiny. Apakah itu adalah oli ataupun ceceran oli? Rekan-rekan teman-teman ataupun race director akan melihat lebih detail dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pastinya. Dan kita kembali ke jalannya balapan. Argia Farel berada di urutan yang ketiganya. Andi Farid Isdihar ataupun Andi Gilang yang kemarin berhasil menjadi finisher pertama kita pada saat race pertama. Kali ini Aldias Aksal Ismaya dengan strategi yang sangat-sangat baik antara Fahmi Basam. Mereka berdua ingin meninggalkan rombongan ataupun gerbong yang berada di belakangnya. Namun kali ini Andi Gilang berhasil melakukan overtake untuk Argia Farel. Sayang seribu sayang, Andi Muhammad Fadli yang kemarin pada saat race pertama berhasil finish pertama. Kali ini, siapakah gerangan? Apakah itu adalah area Agaska di Bani Laksana yang harus terhenti dan terkena dari trouble issue juga ataupun mechanical problem? Dia harus melipir, mengangkat tangannya sepertinya. Andi Gilang terlihat itu adalah spot dari Irfan Ardiansyah yang karena red flag. Benar sekali dugaan kami di sini bahwa tadi impact dari asap yang mengepul keluar banyak dari motor Irfan Ardiansyah cukup membahayakan dan akan melakukan inspeksi kembali dari jalannya balapan dan baru kita jalankan 1 lap saja. Masih ada 3 lap lagi. Inilah dia dari motor Irfan Ardiansyah yang harus cukup banyak oli di bagian ban belakangnya. Terlihat begitu shiny pada saat dia terhenti. Yap, betul. Ya. Semoga saja cepat diantisipasi dan ditangani untuk para tim marshal dan juga race director melihat langsung putusan yang tepat dan sangat luar biasa. Red flag dan red flag. 3 laps to go. Only 1 lap kita mainkan. Sudah ada accident yang cukup banyak. Andi Gilang memberikan dan mengangkat tangannya bahwa saya tidak akan menggas maksimal lagi karena kita melihat ada Q red flag ataupun digital flag di sana yang sudah dibentangkan dan lebih tepatnya sudah disebar dari setiap titik demi titik. Yap, mungkin teman-teman bisa melihat ada lampu yang berkelap-kelip di sana berwarna merah, yaitu adalah dari flag digital kita. Dan ya, menuju ke area sektor terakhir ataupun lebih tepatnya dari last corner. Ada juga digital flag ataupun kotak di sana berbentuk ataupun lampu LED kita yang berkelap-kelip memberikan arahan bahwa itu adalah red flag dan mereka akan kembali ke area proses scrutinering. Dan mungkin sembari menunggu saya mendapatkan bahwa teman-teman dari Auto Info Mr. Wawan yang sedang menyaksikan dari ketinggian MDPL berapa di sana. Dan nampaknya mereka sedang melakukan tracking ataupun mini tracking. Mereka menyaksikan secara langsung melalui dari channel YouTube-nya dari Mandalika Racing Series. Terima kasih banyak atas informasinya. Yap, inilah dia pengecekan kembali oleh rekan-rekan Marshall menggunakan sedikit tisu. Apakah benar olinya cukup banyak melintas di area ataupun beberapa sektor cornering kita? Begitu cekatan, begitu cepatnya, pastinya dari Marshall kita menggunakan lokal Marshall dari NTB, lebih tepatnya dari Lombok. Dan red flag masih berstatus di balapan Superpole kita. Abang Subur di sana terlihat masih cukup sibuk bersama dengan Fahmi Basam, Aldias Aksal Ismaya dan Argia Farel juga melihat di sana ada I'm Fadli dengan nomor 108 ya, yang kemarin mendapatkan kesempatan pecah telurnya di kelas ini, berhasil cukup panjang perjalanannya untuk bisa mendapatkan posisi kedua di hari Sabtu kemarin. Masih melakukan pengecekan, pastinya ada karbonat yang akan disebar untuk bisa mengcover oli ataupun ceceran-ceceran oli dari motor Irfan Ardiansyah tadi. Irfan Ardiansyah yang bersama dengan timnya RMF Trans Racing yang sangat disayangkan baru lap pertama sudah mendapatkan mechanical problem ataupun mechanical issue dari engine motor yang digunakan oleh Irfan Ardiansyah. Safety cars in mengecek, membantu juga ataupun driver safety car kita di sana ada Randy dan juga Mr. Denny pribadi, tepat berada di turn 15 dan 16, area yang paling krusial yang untuk bisa dilakukan ekstra pengecekan dan dikerahkan cukup banyak rekan-rekan Marshall yang bertugas langsung, kurang lebih sudah langsung dihandle 10 sampai 20 Marshall standby bersama dengan aksesoris ataupun tools-toolsnya masing-masing.
Sebelum ditebarnya dari karbonat mungkin akan diserap terlebih dahulu agar tidak terlalu tebalnya ceceran oli tersebut sehingga saling berjibaku. Dan inilah dia Kakak Ray Ratu Kori, Koko Edi Horizon memberikan gestur 3-3. Sepertinya 3 lap lagi yang tersisa untuk Super Pole Race National Sport 150cc. Di mana kita memasuki hampir 60 derajat track temperatur di siang hari ini yang sudah memasuki jam 11 lewat 23 menit waktu Indonesia Tengah, area Lombok ataupun time zone dari area Lombok, lebih tepatnya dari Pulau Lombok dan Provinsi NTB, Nusa Tenggara Barat. Dan mungkin teman-teman yang sedang menyaksikan secara langsung dengan live streaming kita dari Mandalika Racing Series, pastinya mungkin yang sedang menyaksikan dari Pulau Sumatera dan Pulau Jawa baru memasuki pukul 10 lewat 23 menit. Dan kita memang memiliki gap zone, gap time 1 jam lebih cepat dari area barat ataupun waktu Indonesia Barat. Masih dipersiapkannya dari keseluruhan motor demi motor, riders demi riders menerima arahan dari pimpinan perlombaan di sana ataupun clerk of the course, dan juga bersama dengan tim dari MGPA yang bertugas dengan sangat baik. Dan cukup ada drama di lap pertama ini dari kelas-kelas ataupun lebih tepatnya dari National Sport 150cc. Ya, kita akan melihat masih proses penanganan, sudah berjalan kurang lebih hampir 5 menit lebih. Red flag berstatus di jalannya Super Pole Race National Sport 150cc. Masih menunggu keputusan dan juga aba-aba apa yang harus kita lakukan selama beberapa menit ke depan. Karena pastinya sedang bertugas, yes. Karbonat yang sudah mulai disebar, yang sudah diserap juga tidak terlalu tebalnya dari ceceran oli di sana oleh rekan-rekan Marshall yang bertugas, dan juga perwakilan dari IMI melihat IMI Provinsi NTB dan juga IMI Pusat melihat pergerakan dan juga kerja keras ekstra yang sangat-sangat baik dari teman-teman Marshall di sana. Total penonton dari Mandalika Racing Series channel YouTube kami terlihat sudah standby ataupun on peak berada di 2K ataupun 2000 penonton. Wow, luar biasa. Kita menemani teman-teman semuanya di weekend yang sangat luar biasa di hari Minggu pastinya, tepat tanggal 2 November 2025. Di hari Minggu ini, di pagi hari ini, happy Sunday to you guys, bagi para seluruh teman-teman semuanya. Dan kita akan menunggu, nampaknya ada status-status dari timing update kita bahwa cukup banyak yang do not finish. Rafael Castillo, Irfan Ardiansyah di lap pertama ini, dan juga do not start ada 2, yaitu adalah Wahyu Aji Trilaksana dan juga Suyit Rolis dari Kalimantan di sana teman-teman. Fahmi Basam yang nampaknya mereka akan melakukan jalannya start kembali di grid masing-masing yang menyisakan 3 lap dari total 4 lap Super Pole Race National Sport 150cc. Ini cukup sering terjadi dari beberapa round-round sebelumnya, dari ceceran-ceceran oli yang benar-benar harus dieksekusi dengan sangat cepat, karena pastinya akan membuat grip hilang dari pertemuan ban bersama dengan aspal. Masih melihat dari pemandangan untuk area dari pit lane, dan mungkin ada yang ingin hadir, silakan, masih ada waktu untuk bisa merapat bersama dengan kita di sini sampai nantinya pit walk akan berjalan. Oke, setelah ditebar ataupun disebar dari area ataupun lebih tepatnya di tikungan 15 dan 16 dan menuju ke pit in, cukup panjang jarak oli yang tercecer yang sudah dilakukan penebaran karbonat di sana. Kurang lebih hampir 5 meter lebih. 5 meter bahkan mungkin hampir 10 meter lebih. Ceceran oli tersebut dirasa harus dieksekusi cepat. Yap. Setelah dari karbonat disebar,
ditembak dengan fan di sana agar tidak terlalu menumpuk dan terlalu tebal dari karbonat tersebut. Ini adalah salah satu standar regulasi ataupun standar yang harus dilakukan di ajang event apapun, dan masih menunggu sepertinya dengan cengkrama Andi Gilang dan juga Aim Fadli, Aldias dan juga Fahmi Basam. Gupita Kresna juga masih menunggu di belakang sana. Dan mungkin sembari menunggu, para penonton-penonton juga bisa menyaksikan dan juga pastinya memberikan dukungan untuk riders-riders kalian di kolom komentar channel YouTube kami dengan cara hashtag ataupun pagar ataupun tagar di depannya terlebih dahulu. Dan setelah itu silahkan ketik nomor start jagoan ataupun rider-rider andalan kalian. Nantinya kita akan by system akan terlihat total calculate jumlah supporter terbanyak mendukung rider siapa saja. Boleh dilihat, boleh dibantu, karena saya terus memantau kolom komentar yang sangat-sangat baik di sini. Ya, sudah ada yang hashtag. 2 minutes, 2 menit persiapan akan segera dijalankan kembali setelah red flag di sana. Dan pastinya all riders harus standby dan ready. Use the racing gear, baik dari helmet dan juga glove. Dan masih proses untuk sedikit dihilangkan dari karbonat yang cukup menumpuk. Dan wow, begitu sigap dan cepat rekan-rekan Marshall dan juga leadernya di sana melihat pergerakan dari kerja yang sangat-sangat baik dan juga langsung di cover dan backup oleh teman-teman safety car. Thank you very much. Ada Randy seperti, oh ini dia kondisi dari grandstand A yang para penontonnya sudah mulai berdatangan satu persatu. Mungkin boleh para penonton yang berada di grandstand ataupun di area tribun diangkat tangannya, lambaikan tangan, sedikit sapa menyapa saya. Oke, melihat sepertinya, thank you. Cukup ramai karena inilah dia salah satu yang sering kita lakukan, yaitu adalah memberikan kesempatan para penonton lokal untuk bisa menyaksikan secara langsung tanpa dipungut biaya. Dan safety car in menandakan track is will ready. Kita persiapan, ya, akan mengawal kembali. Para pebalap berada di barisan terdepan. Riders ready. The green flag is on, menandakan track safe untuk bisa kita lanjutkan kembali dari red flag yang kurang lebih sudah berjalan hampir 15 menit karena ada suatu kendala, yaitu adalah cacaran-cacaran oli di turn 15 dan 16. Yap, riders, nampaknya Irfan juga tidak bisa kembali mengikut sertakan dirinya. Harus terjatuh tadi karena ban yang cukup licin terkena dari oli dari Irfan sendiri ataupun motor Irfan sendiri, teman-teman. Masuk kembali, Aldia sudah hadir. Fadli sudah hadir di sana. Fahmi Basam, Argia Farel, Gupita Kresna yang berada di belakang. Dan mereka akan kembali mengisi grid posisi.
Mereka akan terapkan grid posisi sama seperti pada saat di jalannya start tadi. Dan pastinya result dari Super Pole Race akan menentukan di race kedua nantinya dari grid 1 sampai grid 9 yang akan kita update sesuai dari hasil Super Pole Race. Yap, siapan. Mereka akan segera menuju ke area yang tadi sudah disebar oleh Bonat, teman-teman, melapisi dari jajaran oli yang terjadi sehingga red flag. Yes, memang cukup luar ataupun outside line. Namun para panitia dan juga pasti para promotor melihat kesempatan untuk tetap bisa dieksekusi dengan baik. Karena pada saat di lap-lap terakhir biasanya semua way, semua line baik dari inside ataupun outside akan terisi. Paket. Warm up terlebih dahulu. Teman-teman bisa menyaksikan jalannya dari National Sport 150cc 3 laps to go, yang dimana tadi red line ataupun lebih tepatnya dari red flag sudah terjadi di kelas Super Pole Race, yang dimana di kelas ini hanya 4 lap saja. Namun memang tadi ada sedikit kendala dari mechanical problem ataupun trouble issue. Jadi kami ucapkan kembali selamat menyaksikan bagi para seluruh pebalap, lebih tepatnya bagi para seluruh penonton-penonton yang sedang hadir di Grandstand A dan juga yang sedang menyaksikan dari live streaming kita baik dari channel YouTube Mandalika Racing Series dan juga dari fanpage dari Mandalika Racing Series pastinya. Dan mungkin teman-teman yang ingin berbelanja dari merchandise dari Mandalika Racing Series, silakan hampiri booth dari Mandalika Racing Series. Ya, sudah mereka jalankan teman-teman semuanya. Dan nantinya sesaat lagi sembari kita menyaksikan jalannya balapan, akan ada sesi interview bersama dengan Wakil Ketua Umum Bidang Olahraga Prestasi Bapak Ananda Mikola. Kami persilakan. Baik sahabat-sahabat Pertamina Mandalika Racing Series yang saat ini sedang menyaksikan dan juga menikmati season finalenya dari Pertamina Mandalika Racing Series. Saat ini kita kedatangan salah satu tokoh begitu luar biasa penting dari organisernya untuk balapan di Indonesia. Pastinya saat ini bersama dengan saya selaku Wakil Ketua Umum Olahraga Prestasi, yaitu adalah Mas Ananda Mikola. Mas Nanda, apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik. Apa kabar? Baik, alhamdulillah juga baik, Mas. Nah, selamat Mas, sudah kembali lagi. Boleh tonggak kepemimpinan untuk olahraga prestasi saat ini sudah kembali lagi dan akan dipimpin oleh Mas Ananda Mikola. Ya.
Ya terima kasih atas kepercayaannya Mas Ketum memposisikan saya di Wakil Ketua untuk Olahraga Prestasi. Harapan dan goal saya untuk olahraga prestasi khususnya roda 2 dalam waktu dekat semoga akan ada lahir pembalap-pembalap yang bisa tampil di tuan rumah MotoGP di Mandalika, khususnya Moto3, Moto2 ataupun kelas tertinggi MotoGP. Maka dari itu dari dini kala ya kan kita prestasikan di seperti event ini pembalap-pembalap belia yang akan bisa menjadi veda-veda yang akan datang. Amin, amin. Mas, kita tahu ini season finalenya dari Pertamina Mandalika Racing Series. Mas Nanda juga sudah bisa melihat serunya balapan, persiapannya, dan juga seperti harapan kita semuanya, seperti Mas Nanda bilang nanti akan ada the next sepeda untuk kedepannya. Apa komentarnya Mas untuk jalannya balapan dan juga dari event Pertamina Mandalika Racing Series ini? Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk pihak penyelenggara ya kan dan juga Mandalika. Tadi saya diajak keliling ke race control, ke ruangan live streamingnya cukup profesional dan karena memang ini adalah olahraga roda ini sudah menjadi industri dan gimana caranya kita bisa mendekatkan lagi antara fans penonton kepada balapan itu sendiri ya kan dan juga saya lihat dari penyelenggaraan sudah cukup baik ya mungkin tadi agak sedikit deg-degan melihat pembalap belia masih muda ya kan sudah ikut di kelas 50. Harapannya mungkin kita sebagai regulator bisa memberikan lagi edukasi mengenai safety yang lebih baik. Tapi overall balapannya sudah cukup baik, eventnya sudah cukup baik. Mas, kita tahu 2024 dan juga sebelumnya Mas Ananda Mikola sebagai Wakil Ketua Umum Olahraga Mobil, kita bisa melihat begitu banyak prestasi-prestasi didapat. Kita beberapa kali datang dengan Asia Pacific Rally Championship, lalu juga dengan double headernya dari Formula E. Tapi kali ini tanggung jawab Mas Nanda sudah begitu besar, yaitu olahraga prestasi, menggabungkan dua induk olahraga, baik itu adalah olahraga motor, sepeda motor dan juga olahraga mobil. Kita tahu olahraga sepeda motor juga kita hadir dengan Veda sebagai juara Asia tak lengkap. Kita hadir juga dengan Aldi Satya Mahendra dengan juara dunia Super Sport 300 cc. Nah, kedepannya nih akan seperti apa Mas? Terutama untuk olahraga sepeda motor untuk bisa lebih maju lagi dan lebih maju lagi agar bisa lebih berprestasi lagi tidak hanya di Asia tapi juga di dunia. Ya, mungkin semua orang taunya saya itu balap mobil, tapi sebetulnya passion saya, hati kecil saya sebetulnya di motor. Karena dari dulu cita-cita sih ingin menjadi pembalap motor, tapi nggak diizinkan oleh orang tua. Tapi setiap ada balapan MotoGP, setiap ada balapan nasional, semua teman-teman dekat saya itu berasal dari pembalap motor. Jadi memang saya balik ke habitat saya, ini adalah passion saya di roda 2 dan saya punya tujuan agar Indonesia punya melahirkan pembalap-pembalap yang bisa berlaga di MotoGP. Itu balik lagi ke roda 4 memang mungkin itu adalah hal yang pernah saya lewati dulu di masa saya balap waktu masih aktif balap. Dan memang itu tidak bisa lepas daripada saya karena memang orang tua saya juga backgroundnya dari balapan mobil. Tapi awalnya dulu memang balap motor. Tapi memang kalau ditanya saya cinta sekali terhadap roda 2. Asik, Mas Nanda cinta sekali terhadap roda 2. Mas, kita tahu Mas Nanda Mikola sering sekali mengibarkan merah putih, berprestasi dengan baik dan bahkan mendapatkan sponsor besar juga baik dari Pertamina dan juga klub sepak bola AC Milan. Mas, kalau untuk kedepannya olahraga mobil, olahraga sepeda motor sepertinya apa sih barriernya untuk mereka bisa lebih berprestasi dan juga disupport oleh sponsor-sponsor tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia? Oke, gini untuk khusus roda 2 lah ya kita bicara roda 2. Roda 2 ini sekarang sudah menjadi industri karena semua pabrikan besar ada di Indonesia. Mungkin bisa saya sebut ada Honda, Yamaha, Suzuki dan lainnya. Tinggal gimana kita sebagai regulator mempersiapkan pembalap-pembalap kita ini agar tidak hanya bisa balap tapi bisa mewakili daripada produk-produk itu ya kan dari dunia kala diajak mengenai public speaking ya kan bahasa Inggrisnya yang baik dan terutama buat saya balapan itu nomor satu apa fisik balik lagi ke gizi dia punya ada berat yang ideal apalagi motor jadi dan selama ini orang Indonesia maaf ya nggak berpikir mengenai fisik gitu jadi buat saya skill kita nggak kalah keberanian kita nggak kalah tapi kita selalu kalah di fisik dan di gizi. Jadi balik lagi dari dunia kala sudah diajarkan, dari belia kala sudah diajarkan mengenai makanan yang baik, gizi yang baik. Mungkin kedengarannya agak sedikit nggak biasa, that's the fact. Gitu. Kita butuh itu ya, nutrisi, lalu juga fisik. Ya. Akibatnya pada saat dia diberikan input dari mekanik, ya kan bisa
langsung diimplementasikan di sirkuit itu dengan keadaan fisik yang prima. Kita bayangin, saya rasa Indonesia kita punya, buat saya mungkin kita lihat Veda lah. Kenapa dia sih begitu fenomenal? Karena menurut saya dia punya fisik yang prima. Mas, satu pertanyaan yang penting lagi, kita tahu Pertamina Mandalika International Circuit ini, Mas Nanda juga saat itu datang, akhirnya alhamdulillah kita bisa mendapatkan homologasi grade 3 dari FIA dan kita melakukan balapan dari GT World Challenge Asia. 2 minggu ini adalah minggu yang sangat padat. Minggu lalu kita dengan kejuaraan nasional balap mobil dan minggu ini dengan kejuaraan nasional balap sepeda motor. Apa komentar dari Mas Nanda tentang persiapan dari sirkuit ini dan juga bagaimana untuk bisa berkembangnya olahraga sepeda motor dan juga olahraga mobil? Ya, kita akui bahwa ini adalah sirkuit terbaik di Indonesia ya, khususnya dari segi lintasan. Ya, tinggal mungkin pelan-pelan nanti kita membesarkan lagi, menambah fasilitas yang ada ya kan, kalau bisa menjadi grade 2 ataupun mungkin grade 1, jadi kita bisa menghadirkan mungkin balapan seperti Teleman dan lainnya. Tapi balik lagi daripada eventnya sudah cukup baik ya kan, saya lihat perkembangannya pesat dari segi medicalnya, udah punya in-house sendiri, dari Marshallnya juga cukup baik menurut saya kemarin di MotoGP, jadi overall ininya sudah semakin membaik. Mengenai tekniknya, ya kan tekniknya sudah lebih baik. Oke. Pertanyaan. Kalau yang untuk pengembangan lahan lain itu kan bukan tugasnya daripada MGP. Yes. Satu pertanyaan penting yang tidak kalah pentingnya nih Mas, apakah seorang Ananda Mikola akan kembali lagi memakai helmnya? Enggak. Yang pasti akan lebih sering ketemu di event roda 2. Karena kemarin ada di POJ Semarang Mas. Iya sih, tapi mungkin sekali-sekali nggak bisa kena debu. Baik, terima kasih banyak untuk waktunya Mas Ananda Mikola. Sukses selalu untuk IMI dan juga Mas Ananda Mikola dari Wakil Ketua Umum Olahraga Prestasi. Sukses terus buat balapan roda 2. Karena lagi di event roda 2, Bos. Siap, terima kasih banyak Mas. Yes, teman-teman semuanya, itulah dia tadi wawancara bersama dengan Mr. Ananda Mikola yang pastinya kita sudah bersamaan juga menyelesaikan jalannya Super Pole Race National Sport 150cc dan this is the full result. Dan congratulations si pendiam Chandra Hermawan Yamaha Yamalub SCM Group, Aditama NHK RBT 34 STSJ Brau, dan terbaik kedua Aldias Aksal Ismaya yang menjadi terbaik kedua kita dengan lokal hero jadi sini ataupun lokal rider kita, dan M. Haikal Ramadan dengan nomor 170. Haikal Ramadan memberikan kejutan untuk kita semua jadi sini. Luar biasa Haikal, selamat atas kesempatanmu bersama dengan Yamaha Yamalub AMS TDR IRC Carglass RRS. Dan sesaat lagi kita akan segera sambut di area podium ataupun lebih tepatnya di area parkrun untuk menyerahkan dari medali dan juga mungkin sedikit ada wawancara singkat bersama dengan keseluruhan riders terbaik National Sport 150cc Super Pole Race. Dan terlihat dari kamera drone begitu antusias dan juga begitu happy-nya keseluruhan riders dan juga keseluruhan tim yang berhasil menyelesaikan jalannya balapan. Benar-benar membuat kejutan, cukup terlihat happy di sana. Haikal berjoget-joget dan di sana langsung disupport oleh Felix, Joshua Mbeu, AA Torik juga mensupport ya. Luar biasa. Abian juga di sana. Dan itulah dia terbaik pertama kita dari Chandra Hermawan yang mungkin pada saat di hari Sabtu kemarin kurang mendapati hasil terbaiknya di kelas ini karena dia harus sedikit terkena perangkap ataupun gravel trap di turn 10. Namun kali ini dia berbeda halnya, dia bisa fight until finish dengan riders dan sangat disayangkan Argia Farel tadi sempat terjatuh di turn terakhir ataupun lebih tepatnya di turn 16 sehingga dia harus keluar dari persaingan barisan terdepan. Silakan handle untuk podium ataupun lebih tepatnya di area Park Ferme untuk kawan kita di sana dan sedang melakukan foto selebrasi bersama dengan timnya masing-masing. Dan Haikal juga sudah hadir dan juga Aldias Aksal Ismaya, dan silakan Ricky Sitompul untuk Park Ferme podium ceremony.
Hadirin sekalian, inilah dia juara-juara kita dari Super Bowl yang berjalan dengan sangat ketat. Dan bahkan di saat tadi lap by lap dilakukan dengan baik. Dan kali ini kita bisa berkenalan langsung dengan juara-juara kita Super Bowl terbaik dari juara pertama, 2, dan juga ketiga. Singkat saja, di posisi ketiga adalah Muhammad Haikal Ramadan. Haikal, sini dulu sebentar. Karena kebetulan kamera kami ada di drone sana. Haikal, balapan yang sangat seru. Memang tidak ada yang menduga bahwa kau akan naik untuk menjadi top 3 dari Super Bowl. Apa komentarmu dengan balapan kali ini? Kan Super Bowl sebentar doang, race 2 aja. Alhamdulillah hari ini diberi podium sama Allah Subhanahu wa taala. Tadi ya strateginya main santai di lap awal. Ya. Ya, terima kasih buat tim dan orang tua. Yes, terima kasih banyak Haikal. Terima kasih, sebentar lagi kita akan melakukan untuk penyerahan medali. Tapi sebelumnya terbaik kedua kita ya kembali lagi adalah Aldias Aksal Ismaya. Wow, Aldias, you are the rock. Bisa dikatakan kamu benar-benar on fire sebagai local boys ataupun juga local hero di sini. Apa komentarmu dengan jalannya balapan di Super Bowl yang tadi bahkan harus diwarnai dengan bendera merah? Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berterima kasih kepada bos, tim, mekanik, kru dan manajer. Saya berterima kasih juga kepada kedua orang tua saya, ke istri saya dan kedua mertua saya. Tadi jalannya race berjalan sangat sengit karena kita fight dari awal sampai akhir. Dan tadi di yang pertama sempat red flag ya. Sebelum red flag kita memang sudah punya grup masing-masing tadi. Dan setelah terjadinya red flag ya baku hambur semuanya. Baku hambur semuanya, itu kalimatnya daripada Aldias. Terima kasih banyak. Dan langsung saja inilah dia juara kita. Langsung kita panggilkan adalah Chandra Kalimantan Timur. Kamu ini on fire banget. Dan nampaknya benar-benar menjaga ritme untuk bisa tetap hadir di 3 terbaik. Dan alhamdulillah kamu adalah juaranya Super Bowl, silakan. Ya, terutama terima kasih kepada orang tua saya dan keluarga saya yang di rumah, dan juga bos sama mekanik dan semua yang bersangkutan di sirkuit ini. Tadi jalannya race saya berusaha sabar karena lap sedikit sih tadi, tapi saya berusaha sabar dan last lap tadi saya mendapat celah sedikit, saya masuk dan alhamdulillah saya menduduki 1. Nice one, terima kasih banyak. Sekarang langsung saja di sini boleh Chandra, silakan. Mana di Aldias, boleh langsung saja di sini. Dan juga kalian persilakan juga untuk langsung saja di sini adalah untuk Muhammad Haikal Ramadan. Dan kali ini berkenan memberikan untuk Super Bowl Bapak Roni Sukarnain, kami persilakan dari Pertamina untuk boleh memberikan ketiga terbaik terlebih dahulu untuk bronze medal. Wow, congratulations. This is the silver medal for Aldias Aksal. Selamat, terima kasih banyak. Dan juga juaranya pastinya adalah juara kita kali ini adalah Chandra. Yes. Dan jangan lupa ini dia untuk Super Bowl dengan 5 juta rupiah. Yeay. Kita foto dulu Mas Roni. Silakan kita foto dulu. 3, 2, dan 1.